Shalom adik-adik. Luar biasa hari ini Kak kita akhirnya ketemu lagi ya Kak. Puji Tuhan. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat semuanya sama orang tua juga. Oke Kak, kita sebelum masuk ibadah sekolah minggu, kita mau angkat satu buah pujian ya Kak. Betul, judulnya Tuhan Betapa Banyaknya. Oke Kak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, berikanlah kami konsentrasi sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, kita sapa sekali lagi ya Kak adik-adik di rumah. Boleh. Lebih semangat lagi Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ya. Oke, tadi kita udah nyanyi satu buah lagu Kak. Kayaknya masih kurang banyak, kita harus nyanyi lebih semangat lagi ya Kak. Betul Kak, betul. Oke, karena kita di sini semua bersaudara di dalam Tuhan, kita mau angkat satu pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita mau nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya.
mau ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kepada kakak sekolah minggu pembawa firman, Kak Korvi dipersilakan. Selamat pagi adik. Terima kasih untuk kehadirannya meskipun kita sekolah minggu secara online. Terima kasih kita dapat berkumpul secara bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum itu mari buka Alkitabnya yang sudah kalian siapkan. Kita mau buka Perjanjian Baru, Matius 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah, tetap dibuka Alkitabnya, mari kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berikan kami fokus dalam kami mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dalam setiap harinya. Ini kami Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kalau sudah, mari kita membaca Alkitab firman Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yuk, mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zanok, Zanok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub,
Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel. Adik-adik, yuk sama-sama kita belajar keturunan dari Tuhan Yesus. Kalian tahu dong kalau Tuhan Allah itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasti kalian tahu dong manusia pertama di bumi ini siapa lagi kalau nggak Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya karena jatuh dalam dosa, dia sudah dibuang oleh dosa. Butuh dong seorang penyelamat. Datanglah Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Ayah kandung dan ibu kandung dari Tuhan Yesus adalah Yusuf dan Maria. Nah, Tuhan Yesus lahirlah ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan dunia. Seperti pada umumnya yang ada di dunia ini, pasti kita punya keturunan-keturunan biologis. Ini berikut adalah keturunan-keturunan biologis dari Tuhan. Yuk kita pelajari di pagi hari ini silsilah dari keluarga Tuhan Yesus. Kakek buyutnya Tuhan Yesus itu Abraham. Selanjutnya yang kita kenal Raja Daud. Abraham mempunyai anak bernama Ishak. Ishak mempunyai anak bernama Yakub. Kita akan mempelajari keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Selanjutnya kita akan mempelajari dari Daud sampai ke Tuhan Yesus. Salmon akan memperistrikan bernama Rehab. Rehab dan Salmon akan menikah. Lahirlah seorang anak bernama Boas. Nah, Boas ini kakeknya Daud ini adik-adik. Setelah Boas itu akan memperistrikan bernama Ruth. Ruth ini bukan orang Israel loh adik-adik. Lahirlah bernama Obed. Obed ini akan memperanakan yang bernama kita kenal Isai dari Daud. Daud itu adalah, kalian pasti tahu dong, Daud itu adalah Raja Israel, Raja utuh yang menyatukan Israel. Nah, Raja Daud ini gemar bernyanyi dan bermain apa? Ada yang tahu? Kecapi. Nah, dari sini Daud akan memperanakan bernama Salomo. Pasti tahu dong Salomo. Salomo akan memperanakan Yehova. Dia akan memperanakan Uzia, mempunyai anak lagi bernama Azaz, Hezkia, dan Yosia. Mereka seiring berjalannya waktu, kerajaan Israel itu tidak utuh adik-adik. Mereka jadi tercerai-berai sebenarnya. Nah, lahirlah mereka di keluarga Yehuda seperti yang adik-adik lihat dalam video ini, dan bisa dilihat juga dalam Alkitabnya untuk lebih jelasnya. Nah, lahirlah ini yang kita kenal siapa? Yosef ini adalah Yusuf ya adik-adik. Wow. Yosef menikah dengan Maria dan lahirlah Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat kita di dunia ini. Nah, adik-adik sudah mempelajari semuanya kan? Bagaimana silsilah dari Tuhan Yesus Kristus dari mulai Abraham sampai ke Daud. Jadi kita percaya adik-adik kan kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dari keturunan Abraham dan keturunan dari Daud. Yuk, selanjutnya kita mau buat kesimpulan untuk cerita kita di pagi hari ini. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai terang dan berkat, pembawa Raja Damai seperti apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus. Jadi, di dalam hati dan kita selalu berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu hadir di tengah-tengah kita untuk memberi kita kedamaian. Menjelang waktu yang Natal ini, yuk kita sama-sama selalu berbagi sukacita dengan keluarga kita dan teman-teman. Sekian firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita yakin dan percaya seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk datang untuk memberi damai kepada kita semua. Nah, adik-adik, seperti yang ada di video yang sudah kita tampilkan, berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus, kita berharap bahwa adik-adik sekalian semuanya membawa seperti Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari, membawa damai dan sukacita dalam lingkungannya. Begitupun dengan silsilah dari Tuhan Yesus, meskipun ada masa
keemasan di masa Daud, dan ada masa keterpurukan di masa Babel, penjajahan, tapi tetap kita percaya kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita. Di pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah kalian dengar, semoga firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami dalam setiap harinya, agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan undur diri. Tuhan mau berkati, Tuhan sertai dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan kami keseharian, agar kami menjadi terang dan berkat dan sukacita seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, dan silsilah dari Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita, hingga Tuhan Yesus hadir datang sebagai Mesias Tuhan. Ini kami Tuhan, penuh dosa dan salah kami. Di dalam-Mu saja kami berdoa, amin. Oke Kak, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya Kak. Iya betul Kalita. Kita belajar soal juru selamat keturunan Daud. Walaupun tadi kayaknya sebenarnya firman Tuhan tuh banyak tokoh-tokoh ya Kak. Mungkin kakak-kakak juga gak hafal, tapi kita mau belajar, kita mau berterima kasih, bersyukur buat Allah sudah mau mengirimkan anaknya turun ke bumi untuk menyelamatkan kita umat manusia. Oke, kami kita sebelum tutup ibadah, kita mau angkat satu buah pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. Oke Kak. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita di dalam doa. Lipat tangannya, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Kau boleh memberkati kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami umat manusia yang berdosa ini. Ya Bapa, ajar kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran perintah orang tua dan terlebih takut akan Tuhan. Ya Bapa, berkati sekolah minggu kami, kiranya kami boleh semakin rajin datang sekolah minggu, mendengarkan ibadah, dan juga kami boleh belajar dengan lebih giat lagi Tuhan di dalam studi kami. Ya Bapa, berikan kami keluarga kesehatan, kami boleh melakukan setiap kegiatan kami juga dengan baik Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang boleh sertai dan boleh memimpin bangsa negara kami dan dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan, mara bahaya apapun. Ya Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Shalom adik-adik, kegiatan kali ini kita akan membuat pohon keluarga. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan ada kertas HVS, kertas origami, foto Yesus dan keluarga, lalu juga gunting, spidol, dan lem. Oh iya, jika adik-adik tidak ada foto anggota keluarga, bisa disesuaikan dengan menulis ayah, ibu, adik, kakak. Pertama-tama kita akan mengambil kertas origami berwarna coklat, lalu kita akan membuat pola ranting pohon. Habis itu kita akan mengguntingnya. Kedua, kita akan mengambil kertas origami berwarna hijau. Kali ini kita akan membuat pola daun. Seperti yang sebelumnya, kita akan menggunting pola daunnya lagi. Buat buahnya, pertama-tama kita lipat kertas origaminya di bagian tengah, lalu kita gunting secara memutar di bagian lipatannya. Kita gunting hingga menjadi banyak seperti ini. Kalau sudah, kita akan menempelkan daun, ranting, foto, dan buah dengan lem di kertas HVS yang sudah disediakan. Keluarganya. Selamat mencoba adik-adik.